Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Epistema. Sebuah ruang di mana pengetahuan tidak berhenti di teori, tetapi terhubung dengan pengalaman, dengan kenyataan, dan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini, kita tidak sekedar berbicara, kita mencoba memahami. Tidak hanya mendengar, tetapi juga mempertanyakan. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang sangat penting, tetapi sering dianggap sepele, berpikir kritis. Berpikir kritis bukan berarti selalu menolak atau tidak percaya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk bertanya, untuk memahami, dan untuk tidak langsung menerima sesuatu begitu saja. Di kehidupan sehari-hari, kita sering menerima banyak hal tanpa berpikir panjang. Informasi dari media sosial, cerita dari orang lain, bahkan aturan di tempat kerja. Semuanya sering kita anggap benar begitu saja. Padahal, tidak semua yang kita terima itu benar, dan tidak semua yang terlihat biasa itu sebenarnya adil. Disinilah berpikir kritis menjadi penting. Sejak dulu Sokrates sudah mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang dipertanyakan. Artinya, kita tidak hanya menjalani hidup, tetapi juga memahami apa yang kita jalani. Muridnya Plato menggambarkan, manusia seperti orang yang melihat bayangan dan menganggap itu sebagai kenyataan. Hari ini, bayangan itu bisa berupa berita yang belum tentu benar, informasi yang viral, atau cerita yang hanya sebagian dari kenyataan. Kalau kita tidak berpikir kritis, kita bisa dengan mudah percaya tanpa benar-benar memahami. Sementara Aristoteles mengatakan bahwa manusia punya kemampuan untuk berpikir, tapi kemampuan itu harus dilatih. Kalau tidak digunakan, kita akan terbiasa menerima tanpa bertanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya berpikir kritis bisa membawa banyak risiko. Misalnya, seorang buruh yang menerima upah tanpa tahu cara menghitungnya. Ia melihat potongan, tetapi tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Karena tidak bertanya, ia bisa saja terus dirugikan. Dan ketika perusahaan tidak mau bertanggung jawab, ia tidak siap untuk menghadapi situasi tersebut. Contoh lain adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD. Banyak buruh bekerja tanpa perlindungan yang cukup karena dianggap hal biasa, padahal resikonya besar, bisa menyebabkan penyakit, luka, bahkan kecelakaan kerja. Tanpa berpikir kritis, buruh tidak bertanya kenapa APD tidak disediakan, dan ketika terjadi sesuatu, mereka tidak siap menghadapi perusahaan yang tidak mau bertanggung jawab. Dengan berpikir kritis, situasinya berbeda. Buruh mulai bertanya, apakah ini aman? Siapa yang seharusnya menyediakan perlindungan? Apa hak saya? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, muncul kesadaran dan juga kesiapan untuk menghadapi resiko. Hal yang sama juga terjadi dalam target kerja. Jika target terlalu tinggi dan tidak masuk akal, buruh bisa kelelahan atau mengalami kecelakaan. Tapi tanpa berpikir kritis, mereka hanya mengikuti. Akibatnya, ketika terjadi masalah, mereka tidak punya dasar untuk menuntut. Dengan berpikir kritis, mereka mulai memahami bahwa target juga bisa dipertanyakan. Dalam hal jam kerja juga demikian. Banyak orang bekerja lembur tanpa tahu apakah itu dibayar dengan benar atau tidak. Karena tidak bertanya, hak mereka bisa hilang begitu saja. Dan ketika perusahaan tidak bertanggung jawab, mereka tidak siap. Begitu juga dengan status kerja. Banyak pekerja tidak memiliki kepastian kerja, tetapi menganggap itu hal biasa. Padahal, resikonya besar. Bisa diberhentikan kapan saja tanpa perlindungan. Tanpa berpikir kritis, kondisi ini terus berulang. Dengan berpikir kritis, orang mulai sadar, ini bukan hal yang harus diterima begitu saja. Dari semua contoh ini, kita bisa melihat satu hal. Berpikir kritis bukan hanya membantu kita memahami, tetapi juga membuat kita lebih siap menghadapi resiko. Resiko ketika kita dirugikan, resiko ketika hak kita tidak dipenuhi, dan resiko ketika pihak yang seharusnya bertanggung jawab justru menghindar. Hal ini juga berlaku di kehidupan masyarakat yang lebih luas. Ketika kita mendengar janji-janji tentang pembangunan, kesejahteraan atau kemajuan, kita sering langsung percaya. Padahal, tanpa berpikir kritis, kita bisa saja menerima sesuatu yang justru merugikan kita di masa depan. Seperti yang dikatakan René Descartes, meragukan adalah langkah awal untuk memahami. Dan Immanuel Kant mengingatkan kita
untuk berani berpikir sendiri. Pada akhirnya berpikir kritis bukan soal menjadi pintar, tetapi soal menjadi sadar. Sadar bahwa kita punya hak untuk bertanya. Sadar bahwa kita tidak harus menerima semuanya begitu saja. Dan sadar bahwa kita harus siap menghadapi resiko, terutama ketika tidak ada yang mau bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, kemampuan berpikir kritis adalah salah satu bentuk kebebasan. Kebebasan untuk memahami, kebebasan untuk menentukan sikap, dan kebebasan untuk tidak mudah dipengaruhi. Dan mungkin semuanya dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah ini benar? Terima kasih telah mendengarkan podcast Epistema. Sampai jumpa di episode berikutnya.